pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi penting seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Kaltim Sepekan dan berikut diantaranya. 50 warga klaim tanahnya diserobot pemerintah untuk pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda. Komisi 3 DPRD Kaltim menyebut proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Trans Kalimantan sia-sia. Para petani lokal diajak wali kota bergabung dalam program Kampung Tangguh. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini, proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan disebut sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Dia menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kaltim menyerahkan pengelolaan kepada Pemkab Kutai Timur agar tidak membebani APBD Kaltim, tapi penilaian itu ditolak oleh Jahidin, Ketua Pansus Kek Maloy. Inilah polemik baru di Gedung Rakyat Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta yang dilengkapi pelabuhan internasional dianggap sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Politisi yang asal-usulnya pengusaha itu mengatakan proyek pembangunan KIK dan pelabuhan Maloy tidak diminati investor karena masih banyak lagi kekurangannya. Jalan penghubungnya aja itu masih beratusan kilo yang harus kita investasikan. Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan Karyango, karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di sana. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malo nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malo. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis, menghamburkan uang-uang daerah aja, dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBN, bisa investor dari luar, karena memang itu strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke Pemkab Kutai Timur aja, supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus, makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Proyek pembangunan KIK Maloy Batuta dirancang oleh Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dengan perkiraan investasi pembangunan kawasan 2,1 triliun. Sebagian anggarannya sudah diturunkan sejak tahun 2011 silam, namun akses jalan menuju kawasan Maloy masih buruk belum dibangun. Hasanuddin Mas'ud mengatakan KIK Maloy masih memerlukan investasi sangat besar, sehingga kalau anggarannya bersandar dari APBD Kaltim dirasakan berat sekali. Dia menyarankan agar pengelolaan proyek itu diserahkan saja ke Pemkab Kutai Timur. Mendapat penilaian dari Hasanuddin Mas'ud, Ketua Pansus Raperda KIK dan Pelabuhan Maloy Jahidin bereaksi, menurutnya tidak ada yang sia-sia dengan pembangunan pelabuhan itu. Bahkan tentang investor yang berminat ada 7 perusahaan bisa dipertanggungjawabkannya pada laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Kaltim. Semestinya yang diisukan bahwa ada hambatan, ada termasuk infrastruktur. Tentunya kalau menurut Pansus bukan merupakan suatu kendala. Memang ada beberapa titik ruas jalan yang belum begitu efektif diberdayakan. Tetapi nantinya kalau sudah itu dioperasikan kan pasti dibenahi. Ada 7 investor yang terdaftar. Jadi ada dalam pertanggungjawabannya dalam Pansus. 7 yang terdaftar. Jadi semuanya sudah menyatakan. Iya, terus dalam koran yang kalian tulis itu kan pelabuhan Karyango lebih efektif. Nggak logika nggak, kalau barang itu diekspor di Balikpapan betul. Tapi kalau kelapa sawit dari Kaliorang dibawa ke Balikpapan, batu bara dibawa ke sana, banyak besar biaya angkutnya daripada harganya. Kan tidak profesional. Kalau tanggapan proyek Maloy itu proyek yang sia-sia. Oh, itu tidak benar. Jahidin tidak membuka siapa saja 7 investor yang tertarik di Maloy. Dia berjanji menyampaikan dalam laporan kerja Pansus pada pimpinan DPRD. Namun data yang diterima Kaltim TV, salah satu perusahaan yang pernah mengutarakan minatnya adalah Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik Perusahaan PT Banda Graha Reksa Persero. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
KPU Samarinda membuka lagi tahapan pilkada yang rencananya digelar 9 Desember 2020 setelah tertunda akibat pandemi COVID-19. Dari perhitungan baru menyesuaikan protokol kesehatan ternyata terjadi kenaikan biaya mencapai 5 miliar rupiah. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Informasi berikutnya dari Berau terkait masa pelonggaran menuju new normal, pemerintah Kabupaten Berau akan membuka lagi objek-objek wisatanya. Selama pandemi COVID-19, sektor pariwisata termasuk yang mengalami keterpurukan. Inilah objek-objek tujuan wisata di Kabupaten Berau yang sangat terkenal seperti Pulau Derawan, Maratua, dan Sangalaki. Tapi sejak pandemi COVID-19 datang, tempat-tempat wisata bahari maupun wisata sejarah kesultanan di daerah yang dijuluki Bumi Batiwakal seolah mati tidak berdaya. Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan standar operasional prosedur sesuai protokol kesehatan sebelum membuka semua objek wisata. Semua pelaku pariwisata seperti perusahaan travel, pemandu, dan pengelola hotel diundang dalam rapat online membicarakan rencana membuka tempat-tempat wisata. Jadi kita tetap menyusun SOP sesuai dengan arahan atau keynote speech Ibu Kadis Pariwisata Provinsi. Memang instruksi dari pemerintah pusat Kementerian Kesehatan menunggu SOP kesehatan. Tetapi ada peluang untuk bisa saja dilaksanakan sepanjang SOP-nya sudah kabupaten kota atau provinsi se-Indonesia yang sudah siap. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau, Mas Rani, protokol kesehatan di tempat wisata mengacu pada SOP ditetapkan pemerintah. Dia optimis SOP itu selesai dalam 3 minggu, yang kemudian dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan-kawasan wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Masih terkait wisata, kali ini jalan menuju Kembang Janggut, Kutai Kartanegara sekarang ada sarana wisata yang diberi nama Wisata Danau Pulau Sahrai. Letaknya di tepi jalan poros yang mudah terlihat jika pengendara dari Tenggarong menuju Kecamatan Kenohan atau Tabang.
Idenya datang dari Kepala Desa Kembang Janggut, Yadi. Karena di kawasan pedalaman itu belum ada tempat-tempat wisata, Kepala Desa yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Kutai Kartanegara itu berinisiatif membangunnya. Bersama-sama dengan tokoh masyarakat setempat, sebuah lahan danau disulap jadi tempat wisata menggunakan anggaran dana desa. Dibangun 2 buah rumah apung yang saling berhadapan. Rumah apung ditempatkan di atas danau dan nantinya diproyeksikan akan ada penjajah makanan khas ikan. Kepala Desa Kembang Janggut berharap Bupati Kukar Edi Damansah yang datang meresmikan. Dia bersama warga membangun tempat wisata agar desa mereka memiliki pendapatan. Memang danau itu selama pemerintahan yang terdahulu kan memang belum pernah tersentuh, karena ketika kita ini sebagai anak muda dituntut untuk berinovasi untuk desa kita, sehingga kita Desa Kembang Janggut ini mengembangkan potensi danau pulau yang saat ini juga disebut Danau Pulau Sahrai. Nah, maka dari itu ketika nanti sudah diserah terimakan oleh pihak pemerintah desa, maka kita akan menyampaikan dan sekaligus mengundang Pak Bupati untuk menyerahkan dan sekaligus peresmian. Kawasan wisatanya belum diresmikan, tapi warga sekitar pedalaman sudah mulai menjadikan kawasan wisata Danau Pulau Sahrai menjadi tempat tujuan. Seperti tampak pekan lalu saat Kaltim TV singgah, ada beberapa warga yang tinggalnya di kampung sebelah berkunjung ke situ. Harapan saya ini tempatnya dibersihkan lagi, di sininya agak dibagusilah, di depan sana. Bisa dikasih bunga lah, apalah, kemudian dihias kayak bagus-bagus gitu buat foto-foto. Harapanku sih pulau ini diperbaiki, dibuat lebih bagus lagi supaya lebih menarik. Yang kamu harapkan di wisata ini apa yang perlu dibagusi atau permintaan kepada pemerintah seperti apa? Supaya ada bermainnya perahu. Kepala desa mengaku masih melengkapi semua sarana wisata yang membuat betah para pengunjung. Di antaranya yang sudah adalah rumah apung dengan di tengah-tengah budidaya ikan segar. Pengunjung yang ingin menikmati kuliner ikan air tawar bisa langsung mendapatkannya. Saat ini sudah ada rekreasi yang sudah kita sediakan, yaitu rakit terapung kuliner, di mana di dalam rakit terapung itu kita desain yaitu pemeliharaan ikan juga di dalam antara rakit yang satu dengan rakit yang lain, yang dua rakit kan. Jadi di situ kita pelihara ikan patin, ikan lele. Nah, kenapa kita siapkan seperti itu? Karena kita harus menyediakan ikan-ikan yang segar tanpa harus melalui pengerasan atau pengawet melalui es tadi. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan dari Kembang Janggut, Kukar. Masa pandemi COVID-19 tidak diketahui kapan akan berakhir. Wali Kota Samarinda Syahri Jaang mengajak para petani lokal bergabung dalam program Kampung Tangguh dengan meningkatkan hasil pertaniannya untuk menjamin ketahanan pangan. Ada 2 kawasan pertanian di Kota Samarinda yang dikunjungi Wali Kota Samarinda akhir pekan tadi, yaitu di Desa Tani Aman dan Harapan Baru dalam satu kecamatan Lojanan Ilir. Kedua desa ini diprogram menjadi Kampung Tangguh Ketahanan Pangan. Bersama istri Puji Setiawati yang juga anggota Komisi 4 DPRD Kaltim, Kapolresta Kombes Pol Arif Budiman dan Dandim Kolonel Kavelari Tommy Kaloko Utomo. Wali Kota Syahri Jaang melihat langsung lahan pertanian warga yang menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Dari hasil tani mereka, kebutuhan sayur mayur dan ikan terpenuhi sebagian. Dari laporan Camat Lojanan Ilir Syahrudin, diketahui masih tersedia lahan ratusan hektar, lahan pertanian menjadi lumbung pangan warga Kota Samarinda. Pemerintah perlu membantu dalam hal peralatan, penunjang seperti hand traktor, pembibitan, dan bendungan penampungan air. Kegiatan hari ini bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan tokoh masyarakat, acara ketahanan pangan dalam rangka menghadapi COVID Corona. Hari ini kita panen kangkung, panen bayam, dan juga tadi menanam. Ya, jadi harapan kita walaupun kondisi seperti ini, tapi kebutuhan pangan kita sayur mayur di Kota Samarinda, alhamdulillah
tetap ada, walaupun tidak bisa 100% untuk memenuhi kebutuhan Kota Samarinda. Artinya apa? Dalam kondisi saat ini para petani kita tetap ada penghasilan, tetap ada kegiatan. Jadi ya, tapi saya dapat laporan tadi dari Pak Camat, saya merasa senang bahwa di sini ada hampir 200 hektar untuk bahan persawahan dan pertanian. Selama masa pandemi COVID-19, petani di kampung itu tidak stop penghasilannya karena mereka tetap panen dan hasil pertaniannya laku dijual di pasar maupun secara langsung ke masyarakat. Itu sebabnya Wali Kota menjuluki perkampungan para petani di sana sebagai Kampung Tangguh, karena memang terbukti tangguh meski semua sektor terdampak akibat kebijakan menghindari penularan virus corona. Alhamdulillah bagus lah. Soalnya di sini kan masalah petani kan belum ada bantuan, Pak. Kalau kebutuhan petani itu ya pembibitan, masalah pembibitan ini kan belum ada bantuan sama sekali, ya kan. Samping itu sama pupuk. Kalau pupuk biasanya carinya itu agak susah, Mbak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Wali Kota dan rombongan menyempatkan memanen sayur kangkung yang masih segar. Menurut Wali Kota, pemerintah merespon positif kebutuhan para petani seperti membantu pengadaan hand traktor. Tapi yang paling utama hand traktor ya, hand traktor. Nanti saya komunikasikan dengan pertanian supaya dikasih hand traktor. Kalau ini masih manual yang nyangkul. Kalau hand traktor itu 1 hari mungkin 2 hari bisa 1 hektar yang di. Tim Kaltim TV melaporkan. Puluhan warga binaan yang berada di Lapas Perempuan Kelas 2A Samarinda mengikuti pelatihan kemandirian menjahit. Pelatihan ini diharapkan bisa memberi bekal bagi warga binaan berupa keterampilan dan dimanfaatkan usai bebas nantinya. Sebanyak 20 orang warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Samarinda yang berada di Tenggarong, Kutai Kartanegara mengikuti pelatihan kemandirian bidang industri menjahit. Pelatihan ini bekerja sama dengan sebuah lembaga kursus dan pelatihan Dian Family Samarinda dengan berbagai materi mulai dari pengukuran, pembuatan pola baju hingga menjahit. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Samarinda, Sri Astiana menjelaskan, pelatihan kemandirian ini merupakan pelatihan pertama kali digelar sejak terhentinya akibat adanya COVID-19. Pelatihan ini dilakukan selama 5 hari sejak tanggal 11 hingga 16 Juni mendatang dan di tanggal 17 akan dilakukan ujian kompetisi pelatihan menjahit. Selama pelatihan, pihaknya bersama 2 instruktur yang ditugaskan juga menjalankan berbagai protokol kesehatan agar tidak ada potensi penyebaran COVID-19. Lapas Perempuan Kelas 2 Samarinda melaksanakan kegiatan pelatihan kemandirian bidang industri, yaitu latihan menjahit kerjasama dengan LKP Dian Family Samarinda. Kegiatan kemandirian ini setelah 3 bulan tidak kami laksanakan pada masa new normal setelah pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi COVID. Ini adalah kegiatan yang pertama yang kami lakukan. Kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Warga binaan semua menggunakan masker dan instruktur dari luar kami batasi jumlahnya hanya 2 orang dan tidak boleh kontak langsung dengan warga binaan, tetapi tetap menggunakan shield face untuk mencegah adanya terpapar warga binaan dan juga sarung tangan serta masker. Pelaksanaan kegiatan tetap dengan protokol kesehatan. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan pertama setelah pelaksanaan 3 bulan yang lalu. Kami tetap melaksanakan kegiatan pembinaan walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, tapi kami tetap akan memberikan keterampilan untuk warga binaan sehingga dapat dilaksanakan selama mereka menjalani pidana di lapas dan berguna bagi mereka pada saat nanti mereka bebas.
Dengan adanya pelatihan kemandirian dalam bidang industri menjahit ini, diharapkan nantinya saat para warga binaan tersebut bebas, keterampilan ini bisa dimanfaatkan untuk membuka kegiatan usaha. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Balikpapan mengamankan 2 pemuda kurir narkoba jenis sabu-sabu di Balikpapan. Kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. 2 pemuda di Balikpapan diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan lantaran memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Kedua tersangka ini diamankan di lokasi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Balikpapan Selatan pada 16 Juni 2020 siang. Tersangka Dono diamankan di sebuah hotel di kawasan MT Haryono pada Jumat malam. Dari tangan tersangka ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 6 paket hemat yang oleh tersangka akan digunakan sendiri. Sementara itu tersangka Fatur Rahman diamankan oleh Polsek Balikpapan Selatan di kawasan Parkir Mall BSB. Sabu ditemukan di dalam tempat kosmetik dengan jumlah 2 paket dengan berat bruto 21,7 gram. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka diamankan di lokasi yang berbeda. Saudara Dono sendiri diamankannya di sekitaran Hotel Jam Jaya pada saat hari Minggu. Tertangkaplah saudara Fatur di sekitaran parkiran BSB. Itu dibagi 2 Pak, karena saya nggak tahu kalau di dalam kosmetik kecantikan itu ternyata ada BB, ada sabu-sabu. Saya cuma disuruh mengambilkan barang kosmetik, baru saya disuruh mengantarkan ke dia. Kalau saya tidak tahu isinya kalau itu sabu-sabu. Tadi tangkap berapa banyak barang buktinya? Kurang lebih 4 paket hemat. Dapat dari mana kamu? Dikasih orang di jalan ya. Terus rencana 4 paket itu mau buat apa? Pakai. Selain narkoba jenis sabu-sabu, beberapa barang bukti seperti ponsel dan timbangan ikut diamankan sebagai barang bukti. Kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Setidaknya masih ada 50 warga yang mengklaim tanahnya diserobot pemerintah untuk membangun jalan tol Balikpapan Samarinda. Khususnya warga Sungai Merdeka yang lokasinya di kilometer 32 dekat pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara. Sejak akhir tahun 2019 lalu, jalan tol Balikpapan Samarinda sudah bisa dinikmati para pengendara roda 4. Bahkan setelah lebih 6 bulan digratiskan tidak membayar tol, baru pada bulan Juni 2020 ini pemerintah menurunkan tarif yakni sekitar Rp1.000 per kilometer. Di balik cerita tentang polemik tarif tol, ternyata masih ada warga yang mengklaim kehilangan tanahnya karena digusur untuk membangun jalan tol pertama di
seluruh Kalimantan itu. Jumlah warga yang kehilangan tanah dan belum dibayar ganti rugi oleh pemerintah seperti dituturkan politisi dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, Ali Hamdi, ada sekitar 50 orang. Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kaltim, dia sudah datang bertemu dengan warga yang mengklaim lahannya hilang karena diserobot pemerintah. Saya 6 bulan yang lalu saya melakukan reses di daerah Sungai Merdeka. Jadi ternyata keluhan mereka adalah tanah-tanah dari pintu masuk kilometer 36 itu sampai dengan 36 terus sampai sana itu ya, pintu masuk dan sekitarnya sekarang ini menjadi pintu gerbangnya itu banyak dari mereka, ada sekitar 50 kakak ya. Di area pintu gerbang. Area pintu gerbang dan termasuk ke sana itu mulai dari 38 kan, 38. Itu masih banyak yang mereka belum dibayar. Itu tanahnya. Yang kedua, tanah tumbuhnya. Gitu. Itu juga belum dibayar. Gitu. Saya punya datanya. Gitu. Punya foto-fotonya. Warga yang tinggal di Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja itu sudah mengadukan masalahnya ke DPRD Kutai Kartanegara maupun ke DPRD Kaltim. Bahkan sudah menemui Gubernur Kaltim Isra Nur. Hanya saja seperti diutarakan oleh Ali Hamdi, semua sia-sia karena tidak ada yang memberikan perhatian. Dengan adanya mereka kena jalan tol dan belum dibayar oleh pihak tol, gitu, maka mereka sudah kehilangan tanahnya, mereka juga ganti ruginya belum dibayar, gitu. Saya terus terang melakukan dialog dengan mereka, tanya apa penyebabnya Bu, gitu. Katanya mereka, ya kata mereka itu tanamannya belum sampai pada ukuran, padahal waktu itu dengan foto-foto yang jelas itu sudah di atas 3 tahunan umurnya itu. Bahkan sampai ditantang kalau memang ini umurnya baru setahun. Coba kalau seandainya itu dia minta cabut, kalau memang Bapak bisa mencabut, saya akan ganti satu pohon itu 1 juta. Itu masyarakat menantang begitu. Nah, karena mereka dihadapkan terus terang dengan aparat dan lain sebagainya ya, gitu. Akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah ketemu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka juga sudah ketemu dengan provinsi. Bahkan mereka juga sudah ketemu dengan Pak Gubernur. Ada fotonya juga ada. Ali Hamdi mengatakan sudah menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat DPRD Kaltim mengirim surat untuk 2 hal yang dianggap serius untuk keberlangsungan jalan tol, yakni soal tarif dan juga ganti rugi lahan petani. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Masa pendaftaran peserta didik baru atau PPDB sudah dimulai. Meski syarat pendaftaran melalui online, tapi para orang tua murid tetap harus menjalani verifikasi berkas dan tes siswa secara tatap muka dengan tim seleksi sekolah. Inilah suasana pendaftaran siswa Sekolah Dasar 009 Sungai Pinang di Jalan Sentosa Dalam 1. Para orang tua murid yang sudah mendaftarkan anaknya melalui online berdatangan ke sekolah untuk menjalani verifikasi berkas bersama anaknya yang masuk sekolah itu. Calon siswa baru oleh panitia sekolah dites baca dan hitung. Hal tersebut membuat para orang tua bertanya-tanya, apa bedanya dengan tahun lalu sebelum ada COVID-19? Bedanya PPDB tahun lalu dengan yang sekarang karena para guru dan panitia penerimaan murid mengenakan masker, mika atau face shield. Begitu juga para orang tua dan calon siswa datang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian pihak sekolah juga menerapkan pemeriksaan suhu badan tiap orang tua dan siswa. Pendaftaran sekarang pastinya beda dah kalau kita daftar dari sekolah langsung sama yang online, pastinya beda. Tapi kan kayak gini situasinya. Iya. Terus kalau misalnya Bu, ini kalau ada kesulitan nggak Bu untuk masuk di online, maksudnya kesulitan untuk masuk di dalam apa namanya daftar online itu? Iya. Ibu kapan daftarnya ini? Tadi pagi. Baru tadi pagi. Kira-kira Bu setuju nggak dengan cara online ini atau dengan cara yang biasa Bu? Dengan adanya pandemi COVID ini. Mau nggak mau?
Beberapa orang tua calon siswa mengakui tidak mengerti dengan sistem online, sehingga mereka datang saja ke sekolah itu. Mereka merasa bersyukur karena pihak sekolah memaklumi situasinya dan tidak keberatan untuk menolong pendaftarkan secara online. Menurut jadwal, calon siswa di zonasi sekolah dibatasi waktu pendaftaran antara 15 sampai 17 Juni. Kemudian siswa baru jalur zonasi diumumkan pada 18 Juni 2020. Tim Kaltim TV melaporkan. Kapan siswa mulai masuk kelas kembali belum bisa dijawab siapapun termasuk di Kalimantan Timur. Padahal secara data, angka pengidap virus corona sudah melandai terus. Data per 17 Juni jumlah pasien positif yang masih dirawat tinggal 101 orang. Berikut informasinya. Adanya penurunan jumlah pasien positif di Kalimantan Timur belum menjadi jaminan warga sudah boleh kembali ke sekolah. Bahkan berdasar pernyataan PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi M. Ishak, para kepala daerah perlu berhati-hati dalam menetapkan pelonggaran di daerah masing-masing. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub dengan tegas mengatakan, Kaltim belum aman. Dia tidak setuju anak-anak sekolah masuk ke kelas kembali dalam situasi sekarang karena risikonya sangat besar. Nah sekarang kalau misalnya di satu lingkungan zona hijau itu terjadi kontroversi siapa pendengarnya, gitu loh. Jadi kalau saya zona hijau silakan dimulai, tapi untuk SMP SMA saja dulu sebagai ini sambil kita siapkan yang SD, yang PAUD, TK, SD. Itu satu. Lalu yang kedua tetap ada protokol COVID ditegakkan. Menurut Rusman Yakub, harus ada lembaga dari pemerintah pusat yang punya otoritas menyatakan sebuah daerah berada pada zona hijau, kuning, merah, atau hitam. Sehingga berdasarkan zona itu, sistem mengajar di satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Di sekolah, maka menurut saya jangan sekaligus tetap mengindahkan protokol sekolah, protokol COVID. Ya, menjaga jarak dan lain sebagainya, terutama di ruang kelas. Kalau karena rombel kita di sekolah negeri itu kan rata-rata 36. Jadi kalau dia masuk dalam satu kelas sekaligus, pasti tidak akan ada jaga jarak, pasti mepet. Maka itu mungkin dalam satu kelas itu maksimal misalnya 23. Rusman Yakub mengkritik pemerintah yang mulai mendengungkan new normal atau adaptasi kehidupan normal yang baru, namun sosialisasi kepada masyarakat belum ada. Ada kelas jam, maka itu menurut saya perlu ada simulasi, perlu ada tahapan gitu loh, perlu ada skenario sehingga sampai disimulasikan. Misalnya gini, proses jam belajar, apakah mulai kembali seperti semula dari jam 7 sampai dengan jam 2. Kalau itu tidak full day kan? Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Demikian Kaltim Sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda saksikan melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.